Ya, Bang Arif. Siap. Kita lanjut ke paparan narasumber berikutnya. Dari Ketua Persatuan Umat Buddha Indonesia atau Permabudi, Bapak Profesor Dr. Philip Kuncoro Wijaya. Iya, beliau ini, Bang, iya. jauh-jauh dari Surabaya, Bang. Dari pagi Surabaya. baru mendarat. Oh, dari. Untuk khusus acara ini aja, Bang. Luar biasa, terima Oke, kasih Pak tepuk Prof. tangan untuk Prof. Philip. Iya. Izin Pak Prof bisa berbagi pandangannya kepada kami khususnya buat teman-teman mahasiswa tentang nilai-nilai pengawalan Pancasila khususnya di Pancasila Buddhis ya Prof ya. Seperti yang kita ketahui isi Pancasila dalam kitab Tripitaka dikenal sebagai Pancasila Buddhis. Kira-kira seperti apa Prof? Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat siang. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Dalam suasana yang santai, saya bicara santai boleh ya? Boleh Prof, monggo. Karena kalau dari atas panggung ini lihat suasana di bawah ini. Sangat santai Bro. Mirip-mirip di tempat minum-minum di Texas Pak, di Houston itu kira-kira seperti ini. Cuma koboi-koboinya bawa pistol semua gitu ya. Jadi di dalam penuh dengan asap rokok, ya asik sekali gitu. Jadi saya bukan hanya dari agama Buddha, mungkin saya juga dari agama ya, dari sudut agama untuk melihat Pancasila ini. Baik Prof. Tadi sudah disinggung bahwa di agama Buddha juga ada Pancasila. Itu sudah sekitar 2.500 tahun yang lalu kita menggunakan istilah Pancasila. Pancasila di agama Buddha itu lebih ke ada 5 larangan. 5 larangan. Jadi kita hari ini kan tidak membahas inti dari agama itu sendiri. 5 larangan itu kurang lebih harus berbuat baik, harus tidak boleh menipu, tidak boleh kerjakan hal-hal yang negatif dan sebagainya dan sebagainya. 5 larangan untuk agama. Saya kira 5 larangan itu juga berlaku secara umum bagi agama-agama yang lain, kurang lebih tidak beda jauh. Artinya semua agama itu menuju ke satu titik sasaran, yaitu bagaimana mengajarkan manusia hidup di atas bumi ini berkelakuan yang baik. Di bumi aja diuji jadi kelakuan baik atau enggak untuk nanti bekal untuk kehidupan di tempat yang lebih mulia lagi. Kalau kita di bumi aja masih kurang mampu untuk berkelakuan baik, nanti di atas kan agak repot sedikit ya. Di samping saya ini Bapak, beliau ini dari Kementerian Luar Negeri. Selain di BPIP, urusan Pancasila, juga beliau yang punya gedung Pancasila Pak. Gedung Pancasila sekarang dikuasai Kemlu soalnya. Jadi paling berhak bicara Pancasila juga. Nah, kita bicara mengenai Pancasila dan hubungan di sini kebetulan generasi muda semua ya, ada kelompok Cipayung Plus dan sebagainya. Mungkin sebagian tempo hari saya menerima semua pimpinan dari kelompok Cipayung Plus. Saya nggak tahu siapa yang hadir ya. Kita melihat kenapa Pancasila itu penting. Pancasila kita tahu itu ideologi negara. Tadi udah dijabarkan secara luas oleh Wakil Ketua MPR. Kita tahu bahwa itu pegangan bersama bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah ke depan masih demikian? Nah itu yang perlu kita pertahankan. Karena ke depan ini adalah negaranya generasi muda. Zamannya generasi muda. Jadi bukan zamannya yang muda-mudahan gini. Tapi generasi sudah set atau mungkin nanti lebih muda lagi. Sentuhan teknologi itu luar biasa kentalnya di dalam kehidupan sehari-hari, di aspek politik, aspek ekonomi, segala aspek itu tersentuh oleh teknologi. Di dalam sentuhan teknologi yang sangat kental, itu perkembangan sangat cepat. Ibarat kalau mobil itu gaspol jalannya, kalau arahnya nggak jelas kan sangat bahaya. Nah itulah kita perlu kembali lagi bahwa Indonesia beruntung kita punya Pancasila.
Coba kalau nggak punya Pancasila, ya sudah semburat. Beberapa tahun belakangan ini ada 3 negara di dunia yang terpecah. Terpecah jadi 23 negara, terutama Rusia. Dulu Uni Soviet namanya, kemudian ada Yugo dan sebagainya. Itu karena tidak ada satu kekuatan untuk merekatkan semua jadi satu. Nah, Indonesia di tempat luasnya Indonesia itu 1/8 dari sabuk dunia atau kita sebut Katulistiwa. Indonesia mempunyai sumber daya alam yang luar biasa makmurnya. Indonesia mempunyai sumber daya manusia yang kuat sekali. Indonesia mempunyai tata letak strategis yang sangat pas untuk perdagangan ekonomi internasional. Banyak sekali keuntungan-keuntungan secara geografis, secara sumber daya alam, secara sumber daya manusia bagi Indonesia. Namun Indonesia yang sangat makmur ini terdiri dari sangat banyak pulau, sangat banyak agama, sangat banyak suku bangsa. Kalau tidak ada sesuatu yang merekatkan semua jadi satu, akan jadi bagian yang kecil-kecil, yang tidak lagi kuat, tidak lagi seperti hari ini. Mungkin kita akan jadi negara yang kecil. Minggu lalu saya bersama satu diplomat dari Timor Leste, yang sudah memisahkan diri dari Indonesia. Saya tanya gimana rasanya jadi negara sendiri. Dia cerita, gak enak itu. Kita sekarang gak ada apa-apanya di internasional. Nah coba kalau Indonesia jadi satu kecil-kecil semua juga gak ada apa-apanya. Siapa yang akan ngomong Indonesia nanti tahun 2045 akan jadi negara nomor 4 terkuat di dunia? Gak ada lagi. Ya. Itu sebabnya kepentingan Pancasila. Kalau kita lihat tadi yang diuraikan, Pancasila itu bahkan bisa dijabarkan, bisa dikonsentrasikan menjadi satu sila atau ekasila, yaitu gotong royong. Tanpa gotong royong, tentu aja nggak ada kerjasama. Gotong royong ada bentuk yang tinggi sekali dari kerjasama. Iya. Kalau gotong royong itu terjadi, yaitu dasarnya tentu aja ada saling menghargai, saling memahami, tujuan yang bersatu. Dengan itu semua merekatkan kita bersama, jadilah satu bangsa, satu negara, Indonesia yang kita cintai bersama-sama. Di dalam banyak sekali perjalanan saya di luar negeri, sering menemukan orang-orang ketika saya di atas panggung, ditanyai mengenai Indonesia punya Pancasila. Mereka tahu saya agama Buddha tapi nggak pernah tanya Pancasilanya agama Buddha. Selalu Pancasilanya Indonesia. Ya Indonesia punya Pancasila katanya enak ya. Ada yang ngomongnya gitu. Tapi ada juga yang ngomong, ada juga yang ngomong Indonesia katanya punya Pancasila ya. Iya. Itu dasar negara ya. Iya. Itu ideologi ya. Iya. Tapi kenapa rakyat Indonesia banyak yang nggak hafal? Betul, ternyata mereka melakukan, ya sekarang zaman informasi sudah transparan. Betul. Jadi kita hafal gak ada gunanya saya debat kusir dengan mereka. Iya. Lebih baik saya ngakui saja. Namun cari alasan. Saya sampaikan bahwa Pancasila ini bukan hanya hasil pemikiran satu orang. Ini adalah kristalisasi dari segala keinginan dan tujuan berbangsa dan bernegara rakyat Indonesia secara utuh. Jadi hafal tidak hafal dalam kehidupan kita sudah jalan di atas relnya Pancasila. Udah mewujudkan inilah kehidupan Pancasila. Itu dapat tepuk tangan itu. Ada tepuk tangan di sini? Iya, tepuk tangan. Itulah Pancasila. Jadi kita jangan meremehkan harta yang luar biasa, ini mustika yang luar biasa yang kita miliki. Nah inilah penting sekali menjadi bekal bagi kaum generasi muda ke depan. Selain Anda mempunyai teknologi yang luar biasa karena perkembangan teknologi itu bukan
Bukan seperti ini naiknya, tapi seperti ini. Dulu mungkin ganti handphone itu sekian waktu baru satu, sekian tahun gitu. Sekarang tiap tahun keluar banyak sekali sampai kita bingung. Ya. Perkembangan teknologi. Ya. Apalagi sekarang ada AI. AI keluar terus kita bingung, nanti kita kerja apa. Dan nggak usah nanti bingungnya. Sekarang pun banyak perusahaan di dunia, termasuk di Indonesia, mengurangi karyawan atau pekerjanya karena sudah digantikan dengan kecerdasan manusia yang buatan. Itu yang terjadi. Semua sudah computerized, apalagi sudah ada intelijen khusus. Nah dengan demikian manusia yang kita ingin santai-santai itu enggak ada ruangan. Enggak ada ruangan. Jadi pemuda itu sekarang harus penuh dengan semangat juang, penuh dengan creativity, penuh dengan inovasi. Untuk bisa tetap hidup, apalagi kelompok Cipayung Plus harus punya penuh dengan kemampuan untuk menjadi seorang pimpinan di masyarakat. Setuju. Tepuk tangan Setuju, untuk Prof. Cipayung Plus. Luar biasa. Karena itu, jadi pimpinan, ya jangan lupa Pancasila itu pegangannya. Karena Pancasila terbukti dikagumi banyak negara, terbukti menjadi Indonesia kita bersatu, terbukti di banyak aspek-aspek kehidupan. Nah tadi yang disinggung oleh Bapak dari BNPT, Bapak Jenderal kita ini, Pak Nur Wahid. ada jalan tengah. Hari ini saya jadi ekstrem kanan karena duduknya di kanan. Jadi beliau duduk di tengah, makanya promosi moderasi. Netral side, Bro. Nah moderasi beragama itu tempo hari di launching sama Pak Lukman Hakim Saifuddin di Kementerian Agama juga. Waktu launching ada 2 orang pembicara juga untuk bantu, ada satu adalah Ibu Elga Sarapung dari Intervide, pimpinan Intervide. Satu adalah Profesor Hidayat Komarudin yang sekarang jadi rektor dari UI, I-nya panjang pokoknya. Beberapa kali kita ketemu dengan Pak Menteri, Pak Lukman Hakim Saifuddin. Kita bicara Pancasila, ya saya ledeki beliau. Sebelum Anda bikin moderasi beragama, setahun sebelum Anda launching moderasi beragama, kita bikin acara serupa. Tapi kita sebut jalan tengah. Beragama melalui middle path. Itu kita bikin internasional simposium di Jakarta. Diikuti banyak negara, oleh organisasi yang kebetulan saya pegang juga. Baik, Prof. Waktu itu sudah termasuk orang Kemlu datang, kirim beberapa dirjen datang. Itu kita bincang mengenai bagaimana kita menggunakan jalan tengah untuk mengatasi kondisi Indonesia yang makin lama makin tidak stabil. Dan itu dapat banyak dukungan dan mereka bawa masing-masing konsep jalan tengah ini ke negara masing-masing lagi. Artinya Indonesia ini selalu menghasilkan sesuatu yang dicontoh oleh negara lain. Baik, Prof. Ini sesuatu yang luar biasa. Sayang kalau ke depan Indonesia tidak lagi bawa Pancasila. Pasti orang luar, loh, ajaran nenek moyang kita, pendahulu kita, founding father kita, proklamator kita, pendiri bangsa dan negara ini, kok dilupakan oleh anak cucunya. Malu juga toh kita. Itu, Ya. Prof. Ya. Ya, kira-kira demikian dulu. Nanti mungkin kalau ada tanya jawab kita bisa langsung. Siap, Berlangsung terima lagi. kasih Pak Prof. Dr. Philip. Oke, tepuk tangan untuk Prof. teman-teman mahasiswa.